Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-101, dengan judul Palu Godam Knockout, langsung ke dalam alurnya. Area ini sangat luas dan kosong, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di wilayah ini. Jika tidak akan ada cukup ruang untuk menampung harimau hitam besar itu. Si kecil berjalan dengan tenang di ujung jari kakinya, dan menuju gua dari samping. Aura iblis menjadi semakin padat. Untai demi untai kabut hitam berhembus keluar dari dalam gua hitam pekat tempat harimau itu tinggal. Tidak mungkin untuk mengatakan betapa menakutkannya raja binatang itu. Begitu seseorang mendekatinya, mereka akan merasakan aura iblis yang membekukan tulang menyerang tubuh mereka. Tidak bagus, itu terlalu berbahaya. Jika saya memprovokasi sedikit, saya kemungkinan besar akan kehilangan nyawa saya. Si kecil menghentikan gerakannya. Meskipun Black Demon Lotus bagus, itu tidak sepenting hidupnya. Dia tidak ingin mengambil tindakan sembarangan, tetapi mengamati dan bereaksi dengan hati-hati. Dia telah menahan napas, dan bahkan menutup pori-porinya beberapa saat yang lalu karena takut akan mengkhawatirkan Raja Binatang Buas. Pada akhirnya, si kecil mundur. Dia mundur selangkah demi selangkah, dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Dia hanya mengeluarkan nafas panjang setelah dia berada cukup jauh. Itu adalah area yang membuat jantung orang berdebar-debar. Itu menimbulkan perasaan mencekik, seolah-olah gunung besar berwarna hitam menghancurkan jantungnya, dan bahkan darahnya hampir membeku. Umurnya tertulis di samping Black Demon Lotus. Mungkinkah Raja Binatang Buas ini sudah dijinakkan oleh paviliun pengendali surga? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan cepat mengingat apa yang dia lihat sebelumnya. Ketika aligator purba itu menjadi gila, ia mengejarnya ke seluruh pegunungan, dan mengejutkan banyak binatang buas hingga melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, tindakan aligator tersebut telah membuat khawatir harimau hitam, sehingga harimau tersebut meninggalkan sarangnya untuk menghentikan aligator ganas yang gila itu, seolah-olah itu menjaga ketertiban dalam pegunungan ini. Saya harap tebakan saya benar. Mata si kecil bersinar, dan dia menghilang ke pegunungan seperti gumpalan asap. Setelah beberapa saat, dia tiba di dekat air terjun sebelum berhenti beberapa ratus zang jauhnya. Dia mengangkat batu 1000 jin sebelum melemparkannya dengan sekuat tenaga. Simbol-simbol melingkari batu besar, membuatnya bersinar. Itu menarik busur besar di udara dan bertabrakan dengan air terjun. Akibatnya, seluruh dinding gunung berguncang saat ombak putih meluap ke langit. Selanjutnya, pada saat yang tepat ini, suara ledakan mengguncang langit. Naga banjir yang tebal muncul, dan tubuhnya yang berwarna hijau keabu-abuan itu setebal kendi air. Dengan cakar yang tampak jahat, ia segera bergegas keluar dengan marah untuk menemukan orang yang mengganggunya. Yang menyambut baik kemunculannya adalah batu besar lain yang bahkan lebih berat. Beratnya setidaknya 10.000 jin, dan juga dibungkus dengan simbol saat terbang dengan cepat. Itu bertabrakan dengan dahi naga banjir, dan saat cahaya warna-warni menyala, batu besar itu pecah menjadi 4 bagian di atas naga banjir yang marah. Begitu naga banjir melihat makhluk kecil itu, ia segera melompat keluar dan menerkam ke arahnya. Selain itu, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bongkahan cahaya warna-warni, mengubah hutan sebelumnya menjadi abu, bahkan aliran di dekatnya menguap seluruhnya. Si kecil kabur dengan marah. Kedua kakinya dengan keras menginjak, menghancurkan bumi yang besar. Dia melesat ke langit seperti anak panah, dan melompati gunung kecil. Kekuatan ledakannya terlalu kuat. Kekuatan ini sebelumnya telah ditampilkan ketika dia memecahkan rekor Yi, dan saat ini, kekuatan yang dihasilkan dari lompatan itu benar-benar sedikit menakutkan. Naga banjir yang marah itu terkejut, dan dikejar tanpa henti.
Dalam hitungan detik, itu meratakan seluruh bagian hutan sebelum tiba di gunung kecil. Itu mengejutkan banyak hewan buas, dan mereka dengan panik lari ketakutan. Si kecil dengan cepat tiba di depan rawa di dalam hutan lebat. Dia mengangkat sebuah batu besar, dan menghancurkannya ke rawa. Dengan suara dong, air berlumpur itu memercik ke segala arah, dan segera setelah itu, seekor buaya purba berteriak dengan celaka. Ini segera melompat, batu besar itu menabrak tepi matanya, dan hampir melukai bola matanya. Ia membuka matanya yang seperti lentera yang berdarah, dan setelah melihat si kecil tertawa, ia langsung menjadi marah. Belum lama ini, justru hal kecil inilah yang telah melukainya, dan sekarang dia benar-benar berani memprovokasi. Kali ini, itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri lagi. Tubuhnya seperti gunung daging, dan bersisik padat. Itu bergegas keluar dari dalam rawa sambil menyeret tubuhnya yang panjangnya 100 meter. Rekannya juga tidak bisa diam lebih lama lagi. Itu menyerang dari sisi lain dengan maksud untuk mengepung anak menjijikkan ini dan membunuhnya. Pria kecil itu dengan gila melarikan diri dan menyerbu ke kejauhan. Dia kemudian langsung melayang ke udara dan melompati pegunungan rendah sebelum tiba di wilayah lain. Ada burung naga berkaki 3, burung iblis yang menguasai wilayah pegunungan ini, dan tidak ada binatang buas lain yang berani memprovokasinya. Spesies ini memiliki 2 sayap, namun tidak memiliki kemampuan terbang. Ia mengandalkan 3 kakinya untuk bergerak, dan tubuhnya bisa mencapai jarak lebih dari 10 meter. Meskipun jauh dari ukuran aligator purba, ia masih sangat ganas dan kuat. Biasanya, itu bisa merobohkan gunung kecil hanya dengan sekejap simbolnya. Itu adalah penguasa kawasan hutan ini, dan tidak ada makhluk yang berani mengganggunya. Si kecil menyusup ke tanah ini tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan langsung melompat ke punggung seekor burung naga kecil. Dia mulai secara acak menghancurkannya, memukulinya sampai mulai meraung keras. Yang disebut burung naga kecil ini sudah lebih dari beberapa meter. Sayapnya berwarna cerah, tapi tidak bisa digunakan untuk terbang. 3 cakar burungnya yang tebal tidak berusaha keras saat berjuang untuk melepaskan si kecil, namun, itu tidak berguna. Di kejauhan, burung naga raksasa itu berbalik, dan segera mulai menghentak dengan amarah. Dari mana datangnya hama kecil ini? Ia benar-benar berani menindas anak satu-satunya. Bulu-bulunya yang berwarna cerah segera berdiri, dan langsung menyerbu. Orang kecil itu menghancurkan dengan tinjunya untuk yang terakhir kali, dan burung muda itu sangat kesakitan sehingga ia berteriak tanpa henti. Setelah itu, dia melompat ke bawah, dan seperti gumpalan asap, dia lari. Burung naga yang sangat besar mengejarnya tanpa henti, dan itu sangat marah. Belum pernah ada makhluk yang berani memprovokasi, namun, hama kecil ini berani membuli anaknya. Ini benar-benar tak tertahankan. Persis seperti ini, seluruh wilayah pegunungan dilemparkan ke dalam kekacauan. Naga banjir, buaya kuno, burung naga berkaki 3, dan bahkan 6 hingga 7 penguasa wilayah lainnya berhasil dibuat marah oleh si kecil. Mereka menjadi psikotik dalam pegunungan ini, dan bermaksud untuk memburunya. Pada akhirnya, beberapa makhluk ini bertemu dan berkonfrontasi satu sama lain. Itu sampai pada titik di mana mereka mulai bertarung satu sama lain, menciptakan tabrakan yang sengit. Seluruh pegunungan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan semua jenis binatang buas ketakutan untuk melarikan diri saat mereka menutupi pegunungan dan dataran. Para jenius yang memasuki medan perang kedua semuanya gemetar. Mereka menyeka keringat dingin mereka, karena area ini terlalu berbahaya. Binatang buas itu memberontak. Ujian dengan api ini terlalu sulit. Setiap orang takut dan kesal. Pada akhirnya, bencana banjir muncul dari dalam wilayah pegunungan, menimbulkan malapetaka di mana-mana. Mereka melarikan diri ke segala arah,
jadi orang-orang ini secara alami menderita beberapa serangan tidak langsung. Yang tidak diketahui para jenius ini adalah bahwa situasi berbahaya ini disebabkan oleh manusia. Ini sama sekali bukan bagian dari tes awal, dan mereka semua ketakutan saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari banjir binatang. Di kedalaman pegunungan, auman harimau terdengar. Raja binatang sangat marah. Ia baru saja kembali ke sarangnya dan ingin beristirahat, namun ia telah dibangunkan kembali, itu sangat jengkel. Tornado hitam segera bergolak dari kedalaman pegunungan, dan bayangan menyelimuti di dalamnya. Itu dibebankan sambil mendesis tanpa henti ke arah langit. Seperti yang diharapkan, tampaknya telah dijinakkan oleh paviliun pengolah surga, dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menjaga perdamaian di pegunungan ini. Mata si kecil bersinar saat dia mengangkat alisnya dengan gembira. Dia bersembunyi di dalam hutan dan menyembunyikan sosoknya. Seperti gumpalan asap, dia menyerbu ke dalam gua harimau. Kali ini, harimau hitam meninggalkan sarangnya. Itu akan keluar dan secara pribadi menenangkan gangguan ini. Keduanya melewati satu sama lain pada saat yang sama, dan si kecil mengambil kesempatan ini untuk bergegas masuk dengan panik. Wajah kecilnya tercekat sampai-sampai berwarna merah, dan tubuhnya dipenuhi simbol-simbol. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung melakukan perjalanan jarak jauh. Dia berlari dengan kecepatan tercepatnya untuk tiba di depan gua. Kabut hitam meresap di udara, dan interiornya luas dan sunyi senyap. Hanya batang Black Diamond Lotus yang memancarkan titik cahaya hitam. Ini memang teratai, tapi tidak tumbuh di air. Itu mengandalkan penyerapan aura iblis untuk tumbuh, jadi keseluruhannya jelas dan hitam. Tingginya hanya 1 kaki, dan aroma manis menempel di sekitarnya. Si kecil memasukkan jari-jarinya ke dalam tanah, dan seketika merasakan aura iblis hitam menyerang tubuhnya. Bahkan lapisan tanah ini diwarnai hitam tinta oleh harimau hitam, jadi itu sangat menakutkan. Peng! Tanah berceceran ke udara saat dia menggali Black Diamond Lotus ini. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri, dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Meskipun dia kecil, kekuatan ledakannya sangat menakutkan. Dengan beberapa lompatan, dia langsung melompati beberapa gunung pendek saat dia melarikan diri dengan cepat. Setelah dia cukup jauh, si kecil mengubah rutenya dan mulai melakukan perjalanan melalui hutan. Dia tidak lagi melompat-lompat dan meninggalkan wilayah ini. Dia menyerbu ke arah hutan terpencil lainnya, dan dia bermaksud bersembunyi sejauh mungkin. Selain itu, dia sangat berani selama seluruh proses ini. Begitu dia merobek kelopak bunga teratai hitam legam, dia memasukkannya ke dalam mulutnya seolah-olah dia adalah sapi yang mengunyah mawar. Kemudian, dia dengan cepat menelan. Tak lama kemudian, dia hampir menelan seluruh obat yang berharga. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, seolah dia akan terbakar. Saya perlu memperbaiki obat roh ini secepat mungkin. Dengan begitu, bahkan jika mereka mencoba untuk mencarinya, mereka tidak akan dapat menemukan banyak petunjuk, si kecil merenung. Dia telah melakukan perjalanan melalui gurun besar selama lebih dari 1 juta li, membuatnya sangat akrab dengan raja-raja binatang yang menakutkan itu. Dia tidak berani meninggalkan sedikit pun jejak dirinya, jika tidak, dia akan dikejar sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu kembali ke bumi. Akhirnya, si kecil mengolesi sisa jus di atas 2 serigala hijau seukuran rumah. Segera setelah itu, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dia berlari sambil mengedarkan teks tulang untuk menyerap energi esensi yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya, memurnikannya ke setiap inci dagingnya. Dalam sekejap mata, cahaya cemerlang terpancar saat simbol-simbol itu menjadi cerah. Itu membuatnya tampak seperti dewa, agung dan mempesona. Segera setelah itu, banjir binatang itu dipadamkan,
dan harimau hitam itu kembali ke sarangnya. Namun, begitu ia mendekat, ia menemukan ada sesuatu yang salah. Itu meraung dengan keras ke langit, menyebabkan pegunungan yang tak berujung bergemuruh dan bergoyang di belakangnya. Itu sangat marah. Sejumlah besar pola hitam muncul dari tubuhnya, membentuk tornado. Itu menyebabkan puncak gunung di dekatnya berputar sampai terbelah, dan semua jenis pohon kuno terlempar ke udara sebelum meledak berkeping-keping. Adegan Raja Binatang Buas dalam kemarahan yang kejam sangat menakutkan. Itu menyerbu keluar dari dalam pegunungan untuk mencari orang yang telah mencuri obatnya. Kedua matanya yang sangat menakutkan berubah menjadi 2 bulan berdarah yang menerangi seluruh langit. Hutan yang baru saja tenang dikirim ke dalam kekacauan sekali lagi. Kali ini, itu secara pribadi disebabkan oleh Raja Binatang Buas. Dengan hantaman cakarnya ke bawah, ia langsung menghancurkan gunung, menyebabkan puing-puing terbang ke langit. Astaga, jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan memasuki medan perang kedua, bahkan jika kau membunuhku. Apakah ini jenis percobaan api yang benar-benar disiapkan untuk kita? Petik 2. Semua kelompok jenius merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua bersembunyi karena mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Wilayah ini seperti neraka, dan tidak mungkin untuk tinggal di dalamnya. Si kecil sudah berlari cukup jauh, lalu melompat ke dasar sungai besar. Auranya diisolasi dari dunia luar, dan dia mengikuti arus sungai. Dia duduk bersila dengan mata tertutup, dan memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Dia sedang bersiap untuk mengaktifkan energi esensi di dalam tubuhnya untuk menerobos ke alam baru. Pada kenyataannya, dia bisa saja menerobos sejak lama, tetapi dia telah memutuskan untuk mengumpulkan energi esensi yang berlimpah untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh. Teratai ini adalah sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, dan khasiat obatnya sangat kuat dan kejam. Gumpalan api hitam terbentuk di dalam tubuhnya, terbakar dengan ganas. Itu memanggang dan memanggang otot dan tulangnya, memurnikan dagingnya. Akhirnya, si kecil dengan sigap membuka kedua matanya. Kedua pupilnya memancarkan 2 lintasan cahaya hitam yang membentang lebih dari 10 zang ke kejauhan saat dia berdiri dari dalam air. Sebuah gunung berapi muncul dari bawah kedua kakinya, dan pintu masuk gunung berapi itu sangat mempesona. Itu menggelembungkan magma keluar dan melewati telapak kakinya. Kali ini, dia membuka jalan surgawi keenamnya, dan kekuatannya meningkat ke level lain lagi. Saat ini, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi saat kawah gunung berapi ini tanpa henti menyemburkan magma ke dalam tubuhnya. Itu memperkuat tubuhnya, dan ketika simbol-simbol itu terjalin, kilat menyambar dan guntur meraung, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Pria kecil itu tetap tidak bergerak sepanjang malam, dan saat dia mendapatkan wawasan tentang kemisteriusan simbol, dia memahami jenis kekuatan baru. Hanya di pagi hari keesokan harinya dia membuka matanya. Dengan suara sua, cahaya bersinar, dan gunung berapi ditarik kembali sebelum menghilang tanpa jejak. Hong! Air mekar ke segala arah saat dia menerjang keluar dari dalam air. Dia menemukan bahwa dia telah bergegas keluar dari danau besar. Matahari terbit, dan bersinar dengan sinar matahari yang hangat. Si kecil merasa energi dan berpikiran jernih, dan setelah membuka jalan surgawi keenamnya, dia merasa sangat kuat, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Setelah meninggalkan desa batu, dia telah melewati lebih dari 1 juta li tanah selama hampir 1 tahun sebelum tiba di paviliun pengolah surga. Selain itu, dia saat ini baru berusia 9,5 tahun, namun dia sudah mencapai alam seperti itu benar-benar mencengangkan. Dia mengikuti arus saat dia kembali, dan jarak dari rute aslinya tidak terlalu jauh. Ini karena ketika dia dilempar ke danau, dia benar-benar berhenti, dan tidak terbawa ombak.
Ya, hutan ini sangat menakutkan. Apakah ada kerusuhan di sini? Petik 2. Apa yang terbentang di depan matanya adalah akibat dari sebuah bencana. Cabang-cabang yang patah dan daun-daun yang layu berserakan di mana-mana, dan jelas sekali gelombang pasang binatang buas telah merusak tanah ini. Itu sampai pada titik di mana bahkan beberapa puncak gunung telah runtuh. Untungnya, itu tidak separah yang dia bayangkan. Meskipun harimau hitam itu sudah gila, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Setelah mendatangkan malapetaka, sebentar, ia kembali, dan wilayah pegunungan ini hanya sedikit rusak. Tidak banyak waktu tersisa. Sudah waktunya aku merebut beberapa Heaven Mending Rocks. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri, dan dia kembali ke wilayah pegunungan ini. Dia bergerak diam-diam dan menutupi jejaknya. Segera setelah itu, dia menemukan beberapa mayat, dan itu jelas bahwa mereka telah dibunuh oleh manusia karena batu pengolah surga sudah hilang. Ini dengan jelas menunjukkan betapa kejam dan menakutkannya medan perang kedua ini. Tidak lama kemudian, dia sekali lagi bertemu dengan beberapa pemuda yang sedih, dan mereka sepertinya telah kehilangan jiwa mereka dan kehilangan semangat mereka. Heaven Mending Rocks mereka telah dicuri, dan mereka sekarang dengan tangan kosong. Begitu penuh kebencian, Xiao Tian terlalu kuat. Dari mana dia datang? Bahkan setelah menggabungkan upaya kami masih kalah. Petik 2. Lupakan saja, kami sudah cukup beruntung bisa mempertahankan hidup kami. Kita perlu bergegas dan mencari orang lain untuk merebut batu pengolah surga mereka. Jika tidak, kami bahkan mungkin tidak membuat persyaratan minimum untuk lulus uji coba. Petik 2. Beberapa individu yang ditemui si kecil ini telah membentuk aliansi. Meskipun kultivasi mereka cukup kuat, pakaian mereka semua compang camping dan lusuh. Mereka ternoda oleh bercak darah setelah mengalami kekalahan telak. Sepertinya benar-benar ada ahli yang kuat, tak satu pun dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah, namun mereka bukanlah tandingan individu itu bahkan setelah bergandengan tangan. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghilang dari posisi aslinya. Seorang pria muda bernama Xiao Tian dengan kultivasi yang sangat menakutkan sedang menyelinap di sekitar hutan dengan gaun perak. Setelah sepanjang malam pertempuran, dia sudah mengumpulkan 16 batu pengolah surga. Dia mengerutkan alisnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri, mengapa anak kecil itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku memukul punggungnya, namun dia langsung menggunakan kekuatannya untuk melompati gunung kecil. Ini sangat mengejutkan. Menurut alasannya, dia seharusnya sudah mencuri beberapa batu pengolah surga. Mengapa tidak ada yang menyebut dia? Petik 2. Waktu perlahan berlalu, dan 4 jam lagi berlalu. Pertempuran besar bisa terjadi kapan saja saat niat membunuh meresap ke dalam hutan. Anak-anak muda dari klan kayu sangat kuat. Dia datang sangat terlambat, namun dia sudah memperoleh 7 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Ada beberapa individu yang sedih setelah dikalahkan. Mampu mempertahankan hidup mereka sudah menjadi sesuatu yang membahagiakan, namun mereka masih sangat frustrasi saat mereka mengobrol pelan. Sesaat kemudian, seluruh gunung meledak dengan sinar cahaya. Batu-batu besar gunung hancur di bawah langit, pohon-pohon besar hancur berantakan, dan daun-daun layu berserakan dalam kekacauan. Suasananya benar-benar menakutkan. Tak lama kemudian, tempat itu sekali lagi menjadi tenang. Seorang pria muda yang tubuhnya berlumuran darah melarikan diri dengan cara yang menyedihkan setelah menderita luka yang sangat parah. Setelah itu, seorang pemuda berjubah perak keluar. Dia mengatur napasnya, lalu menelan pelet yang berharga. Tubuhnya langsung bersinar saat dia memulihkan kondisi puncaknya. Pemuda klan kayu kalah, dan Xiao Tian menang lagi. Dia sangat menakutkan. Dia harus menjadi orang nomor 1 di sini. Dia membedakan dirinya di antara 90.000 orang,
jadi dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Petik 2. Di kejauhan, beberapa pecundang tercengang saat mereka menghela nafas berat. Mereka sudah menderita luka berat, dengan demikian, mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Pemuda berjubah perak itu berkeliaran di hutan lebat sendirian, dan akal sehatnya menyapu setiap inci tanah. Dia terus-menerus khawatir, karena orang itu masih belum muncul. Di dalam para jenius ini, dia benar-benar bisa memandang rendah orang lain dengan jijik. Namun, dia merasakan ketakutan yang tersisa di dalam dirinya terhadap pemuda yang selamat dari serangan diam-diamnya. Masih ada sesuatu yang tidak biasa yang sedang terjadi. Dengan kekuatan anak itu, keributan besar seharusnya terjadi. Setidaknya, jumlah Heaven Mending Rocks yang dia rebut seharusnya berjumlah 20 sekarang, kan? Namun, dari awal hingga sekarang, tidak ada satupun jejak dirinya yang muncul. Pemuda berjubah perak, Xiao Tian, mengerutkan alisnya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, suara yang tidak biasa bergema dari atas kepalanya. Pemuda berjubah perak itu waspada, dan membenturkan telapak tangannya ke langit. Petak-petak simbol yang padat segera memenuhi udara, lalu banyak puncak pohon besar meledak berkeping-keping. Hanya satu bulu perak yang turun, namun tidak ada musuh. Namun pada saat ini, kulit kepala Xiao Tian tiba-tiba terasa mati rasa saat rambutnya berdiri tegak. Dia memiliki firasat buruk, dan dia ingin membalikkan keadaan, namun, itu sudah terlambat. Tanpa suara dan sesak, pepohonan mati di belakangnya terbelah. Orang kecil itu membawa pentungan tulang putih sebagai palu godam. Dengan suara dong, si kecil membenturkannya ke belakang kepala pemuda itu. Pemuda berjubah perak itu berteriak keras. Matanya terasa pusing saat simbol langsung memenuhi langit. Dia mencoba untuk menahan diri agar tidak pingsan dengan sekuat tenaga, dan bahkan ingin berbalik untuk melihat siapa itu. Namun, ketika dia berbalik, dia masih gagal melihat siapapun. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah sepetak putih yang pecah ke bawah. Gada tulang putih sekali lagi turun, dan menabrak bagian belakang kepalanya. Dong! Bagian putih mata Xiao Tian berguling ke belakang setelah dipukul oleh palu godam. Episode ke-102, dengan judul Tidak Pernah Beruntung, langsung ke dalam alurnya. Xiao Tian benar-benar membencinya. Ketika dia akhirnya berbalik, dia masih tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya dari belakang, dan sebagai gantinya dihancurkan oleh palu godam ke tanah. Bagian putih matanya berguling saat dia pingsan dengan enggan. Orang kecil itu membuang tongkat tulang putihnya saat dia bertepuk tangan dan berkata, "Kamu berani menyelinap menyerangku. Cukup adil, pertimbangkan kami bahkan sekarang." Petik 2. Jika ada orang lain di sini, orang itu pasti akan tercengang. Orang yang membedakan dirinya di antara 90.000 orang, jenius nomor 1 yang terkenal, Xiao Tian, sebenarnya tersingkir seperti ini. Petunjuk tulang putih ini berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh binatang buas. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu, dan simbolnya sudah padam. Namun, daya tahannya masih mencengangkan, sehingga si kecil mengambilnya dan mengira itu sempurna sebagai palu. Hanya dengan 2 serangan ini, dia dengan sembunyi-sembunyi menyerang jenius nomor 1, memukulnya ke tanah. Tanpa ragu, ini hanya mungkin melalui persiapannya yang banyak. Dia telah mengarahkan pandangannya pada pemuda berjubah perak sejak lama, dan akhirnya memutuskan untuk menyebarkan serangan diam-diamnya di sini untuk menang dengan 1 serangan. Dia awalnya ingin bertarung dengannya. Namun, ketika dia dikejar oleh buaya kuno itu sebelumnya, pemuda berjubah perak itu secara diam-diam menyerangnya. Dia tidak melupakan kekasaran sebelumnya, dan karena itu menghancurkannya seperti itu dengan palu godam. Xiao Tian yang meratap masih merasa benci saat dia pingsan,
karena pingsan seperti ini hanya membuatnya merasa dianiaya. Si kecil berjongkok. Dengan tangan yang gesit, dia membalik pemuda berjubah perak itu dengan terampil, dan mulai dengan cepat mencari harta karun di tubuhnya. Dalam sekejap mata, semua yang ada di Xiao Tian dialihkan ke pemilik baru, dan semuanya dicuri oleh si kecil. Selain dari 25 Heaven Mending Rocks, ada juga 2 botol pil berharga yang tak ternilai harganya yang dapat mengisi kembali esensi darah dan mengobati luka. Imbalannya sangat berlimpah, tapi si kecil masih tidak puas saat dia bergumam, kenapa dia tidak memiliki artefak berharga. Dia terlalu miskin. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Xiao Tian adalah seorang jenius surgawi yang tujuannya adalah untuk berdiri sendiri di puncak kompetisi ini. Meskipun klannya memiliki artefak berharga untuk diberikan, dia tidak memberikannya. Dia hanya mencoba membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 90.000 orang. Si kecil melemparkan pemuda berjubah perak itu ke pohon kuno agar dia tidak dimakan oleh binatang buas. Dia kemudian mengambil klep tulangnya dan pergi dengan percaya diri dan mudah. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Xiao Tian akhirnya bangun. Rasa sakit di kepalanya membunuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia duduk dan hampir jatuh dari pohon. Ayah, itu sangat menyakitkan. Dia menghibur bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Dia merasa area itu akan terbelah, dan itu sangat menyakitkan. Setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di dahinya. Dia menggosoknya dengan tangannya, dan lepuh yang terasa seperti tanduk muncul di daerah itu. Itu membuatnya sangat marah sampai dia hampir jatuh. Pemuda berjubah perak itu tertekan. Dia adalah seorang jenius yang benar-benar melengkung di surga. Ketika dia melakukan perjalanan ke klan besar yang tak terhitung jumlahnya dengan sesepuh klannya, dia tidak pernah kalah sampai hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa sangat menderita hari ini. Selanjutnya, dia bahkan tidak melihat wajah lawannya. Pasti dia. Xiao Tian teringat anak yang pernah dia pukul. Pada saat itu, dia mengira ada batu pengolah surga pada dirinya, jadi dia ingin mencurinya. Dia tidak pernah menganggap keterampilan anak itu begitu mencengangkan. Yang dia sesali adalah, dia bahkan tidak melihat wajah anak itu saat itu. Lawannya bahkan tidak berbalik, dan langsung membalas budi sebelum melompati gunung kecil. Menyebalkan sekali. Pemuda berjubah perak itu sangat tertekan. Setelah kalah telak, dia bahkan tidak tahu siapa lawannya atau seperti apa tampangnya. Ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Setelah berpikir sejenak, dia melompat dari pohon kuno dan tiba di belakang sungai. Ketika dia melihat bayangannya, nadinya langsung meledak. Lepuh di dahinya terlalu besar, dan sepertinya dia sedang menumbuhkan tanduk. Ayu. Ketika pembuluh darah di dahinya muncul, lepuh besar di dahinya muncul secara alami. Itu membuatnya sangat marah. Dia bahkan tidak bisa melampiaskan amarahnya karena itu hanya akan memperburuk rasa sakitnya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah pemuda berjubah perak selesai berteriak, dia segera menutupi dahinya dengan tangannya. Dia melepaskan tangisan Ayo dan mengertakkan giginya. Si kecil sangat senang karena dia menyelesaikan masalah dengan 2 pukulan palu godamnya. Dia tidak perlu membuang energinya sama sekali untuk menemukan lebih banyak orang, dan dia menyelamatkan begitu banyak masalah. Lebih jauh, ini hampir membuatnya tampak baik hati, karena dia tidak perlu melawan siapapun dan sebaliknya bisa bergaul dengan para jenius lainnya. Dengan cara ini, semua orang akan mendapat manfaat, membuat hatinya benar-benar puas. Masih ada masalah. Saya berharap tulang-tulang berharga yang saya gali dari wilayah ke-8 tidak akan ditemukan oleh orang-orang tua itu. Jika tidak, semua usaha saya akan sia-sia.
Dia agak khawatir. Hairibol tidak ada di sini. Kalau tidak, aku akan membiarkannya pergi dengan tulang kuno yang berharga dulu, gumamnya pada dirinya sendiri. Saat memasuki wilayah ke-8, Hairibol tidak diizinkan masuk. Tidak ada yang diizinkan membawa apapun yang akan memberi mereka keuntungan dalam pertempuran untuk menghindari kecurangan. Si kecil menyelesaikan misinya. Dia tidak serakah, jadi dia tidak memperjuangkan lebih banyak Heaven Mending Rocks. Dia dengan puas menyelinap pergi dari hutan. Sesuatu yang menarik terjadi di luar. Apakah kalian tidak menyadari situasinya? Seorang pria muda cekikikan karena bahagia. Ada beberapa pemuda di depan yang jelas dalam aliansi karena mereka tidak bertarung satu sama lain. Mereka memiliki cukup Heaven Mending Rocks di tangan mereka saat mereka berjalan serempak untuk saling membela. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda tahu? Seseorang bertanya. Ada seorang anak kecil yang baru saja masuk dan belum melihat tabletnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dengan bodohnya meminta nasihat dari saya. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi di luar, dan dia benar-benar menceritakan sebuah cerita menarik yang hampir membuat saya tertawa sampai mati. Petik 2. Beritahu kami dengan cepat. Beritahu kami dengan cepat. Petik 2. Wilayah ke-8 meledak. Tepat 8.900 orang menyelesaikan persidangan dan keluar dari pos pemeriksaan terakhir. Para tetua dari paviliun perbaikan surga itu tampak seperti mereka telah melihat hantu, dan hampir pingsan. Itu tidak mungkin kan? Itu benar. Dikabarkan bahwa tulang simbolis dari wilayah ke-8 telah dijarah bersih. Oleh karena itu, penghalang di area tersebut kehilangan keefektifannya, dan orang-orang itu berhasil menyelesaikan uji coba. Di hutan, beberapa pemuda melebarkan mulut mereka membentuk-bentuk O. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata, ini agak keterlaluan, bukan? Mengapa ini tampak begitu familiar? Saya merasa seperti saya pernah melihat ini sebelumnya. Petik 2. Aku juga merasakannya. Ini seperti bayi susu di alam Void God. Seseorang berkata dengan waspada. Mereka tiba-tiba berdiskusi panas. Ada yang salah. Bagaimana orang yang baru masuk itu tahu tentang apa yang terjadi di wilayah ke-8? Dia tidak ada di wilayah itu. Segera setelah itu, beberapa orang menyadari hal ini. Meskipun dia dari daerah kedua, dia mendengarnya dari orang lain. Setelah kejadian yang sangat mengejutkan itu terjadi, orang-orang di paviliun penjaga surga dengan cepat pergi dan memeriksa setiap daerah. Oleh karena itu, setiap daerah tahu sekarang. Petik 2. Jadi seperti itu. Di kejauhan, setelah si kecil mendengar ini, dia menjadi cemas. Tangan kecilnya disilangkan saat dia menghela nafas dalam-dalam. Dia telah mengantisipasi hal ini sejak lama, dan selalu mengkhawatirkan hal ini dengan menyakitkan. Setelah mendengar ini sekarang, dia menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Semua orang di paviliun mending surga tahu tentang itu sekarang. Di wilayah ke-8, Xiong Fei, Zhuo Yun, dan beberapa tetua lainnya sedang berdiskusi dengan para tetua klan besar. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan hampir menitikkan air mata setelah menyetujui bahwa 3.000 orang bisa lewat. Meskipun tampak seperti banyak memotong begitu banyak orang dari 8.900 ini, setelah mereka mengingat tes sebelumnya, itu masih memuaskan. Bagaimanapun, memiliki 3.000 orang tetap masih jauh melebihi ujian mereka sebelumnya. Daerah ke-8 perlu mengulang pemilihannya. Terlepas dari para jenius yang pergi ke medan perang kedua, percobaan ini tidak dihitung. Petik 2. Bagaimana mereka akan memilih 3.000 orang ini? Mungkin satu-satunya cara adalah mengulanginya. Si kecil sangat bingung. Setelah dia melihat beberapa pemuda yang datang terlambat, dia secara tidak langsung mendengar tentang apa yang terjadi di luar, dan menjadi sangat cemas.
Ai, masalah ini cukup mudah diatasi. Namun, saya menyia-nyiakan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan 20 batu pengolah surga ini, namun saya bahkan tidak dapat menggunakannya lagi. Ini terlalu memilukan. Petik 2. Jika pemuda berjubah perak mendengar apa yang dia katakan, dia pasti akan meludahkan darah dan menjadi marah. Itu adalah hal-hal yang menghabiskan banyak usaha dan waktu untuk mendapatkannya. Dia harus berjuang untuk mereka dengan hidupnya. Bagaimana usaha kecil si kecil bisa dibandingkan dengan seberapa keras dia bekerja untuk mereka? Jalan keluar ke wilayah ke-8 ditutup, tetapi semua jenius berkumpul setelah memasuki medan perang kedua. Si kecil membawa karung penuh batu pengolah surga, dan memilih untuk melarikan diri kembali melalui wilayah ketiga. Dengan suara hong dan tanpa ketegangan apapun, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan penghalang simbol yang berkedip, dan muncul di wilayah ketiga. Setelah itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan seperti pencuri, dan langsung berlari menuju pintu keluar. Dia tidak ingin menjadi jenius lagi. Dia hanya ingin menjadi murid biasa yang lulus ujian. Secara alami, dia dengan lancar melewati persidangan. Namun, setelah keluar, dia sedikit tercengang. Kenapa hanya ada sedikit orang di sini? Jika dia mencoba untuk berbaur dengan kelompok ini, jika dia masih diperhatikan oleh sesepuh pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan tetap terekspos. Ai, lelaki kecil itu dengan sedih mengerutkan alisnya. Mengapa 8 wilayah begitu hidup? Dia melihat kerumunan besar, dan itu seperti lautan manusia. Sama seperti di wilayah ketiga, dia sekali lagi secara diam-diam bergabung dengan kerumunan. Wilayah ke-8 terlalu keterlaluan. Sudah begitu banyak disabotase oleh bocah aneh dari alam Void God. Saat ini para tetua sedang mengumpulkan orang-orang ini untuk menguji mereka lagi. Ai, mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar memberikan 3.000 tempat kepada mereka, seorang pria muda dengan linglung berbicara. Sebelum dia mengatakan hal lain, dia menemukan bahwa orang yang menanyakan pertanyaan itu menghilang tanpa jejak dari sisinya sejak lama. Sepertinya dia telah melihat hantu. Secara alami, orang seperti itu lari seperti gumpalan asap dan menghilang ke wilayah ketiga lagi. Kemudian, dia memecahkan penghalang ke medan perang kedua untuk memasuki percobaan jenius dengan api lagi. Kali ini, itu harus berhasil, katanya dengan gembira. Dia berencana menyelinap ke wilayah ke-8 dari wilayah kedua untuk bergabung dengan kelompok besar orang ini. Setelah itu, dia akan keluar bersama seluruh kelompok ini. Dengan begitu, dia akan menjadi benar-benar tidak bersalah. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikan dia di antara kelompok yang terdiri dari 3.000 orang? Ai, jumlah orang di dalam medan pertempuran para jenius terlalu sedikit. Hanya ada sekitar 100 jenius di sana. Saya akan terlalu menonjol. Si kecil menghela nafas berat. Ini benar-benar telah menjadi kekacauan besar, sungguh disayangkan, saya sudah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan 20 batu pengolah surga ini. Awalnya, saya ingin berdiri di atas dan naik ke panggung sebagai nomor 1. Hukum surga sangat tidak adil. Saya sangat tidak beruntung. Si kecil memiliki penampilan yang pahit. Kenapa saya mendengar seseorang berbicara tentang 20 batu pengolah surga masih tidak adil? Tidak adil. Pemuda berjubah perak kebetulan muncul di daerah ini. Dia sangat marah sehingga dia langsung menghancurkan langit yang mencapai pohon kuno dengan tendangan. Yi, si kecil bereaksi, dan dengan cepat bergegas. Dia bersembunyi di antara cabang dan daun, dan melihat laki-laki berjubah perak sekali lagi. Itu dia lagi. Pria kecil itu mengelus dagunya dan merenung. The Heaven Mending Rocks tidak akan berguna di tangannya. Haruskah dia mengembalikannya ke pemuda berjubah perak? Pada saat ini, benar-benar ada 1000 simpul di dalam hatinya.
Dia benar-benar kesal dan menghela nafas tanpa henti. Dia merasa bahwa dia terlalu tidak beruntung. Sedikit yang dia tahu, orang-orang yang benar-benar tidak beruntung adalah orang-orang tanpa satu pun Heaven Mending Rock sekarang, dan berada di ambang akan sepenuhnya tersingkir. Orang bisa membayangkan depresi di hati mereka. Baik, kenapa aku begitu baik hati? Aku akan mengembalikannya padamu. Namun, jika Anda mendapat untung di masa depan, Anda harus membayar saya. Si kecil membuat keputusan. Hati Xiao Tian seperti sarang api. Dia begitu getir sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia awalnya jenius nomor 1, tapi dia diambang eliminasi sekarang. Saat ini, sangat sulit baginya menemukan orang untuk mencuri. Orang-orang bersembunyi, atau telah membentuk kelompok-kelompok yang kuat untuk melawannya. Sangat mengkhawatirkan. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, orang-orang yang benar-benar khawatir bahkan tidak dapat berbicara tentang kekhawatiran mereka sekarang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah dengan bodohnya berkeliaran di hutan ini. Pemuda berjubah perak dengan linglung dan tanpa tujuan berjalan. Tiba-tiba, rambut halusnya menegang, dan kulit kepalanya mati rasa karena perasaan tidak enak menguasainya. Dia dengan cepat bereaksi, tetapi sudah terlambat. Dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dan matanya menjadi gelap. Ini persis sama dengan terakhir kali dia disingkirkan oleh klub F***, dia kembali lagi. Saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melebarkan matanya, jika tidak, dengan bintang emas acak di atas kepalanya, dia akan pingsan. Lebih jauh lagi, dia ingin berbalik dengan segala cara untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Namun kali ini, bahkan sebelum dia berbalik, tongkat tulang putih besar itu segera membalikkan wajahnya saat palu godam itu menghantam lepuh besarnya dari sebelumnya. Orang kulit putih di mata pemuda berjubah perak itu berguling saat dia pingsan dengan amarah membara yang mencapai langit. "Ai, aku sangat tidak beruntung," kata si kecil dengan ekspresi tertekan. Dia masih agak sedih saat berbicara sambil berdiri di depan wajah pemuda berjubah perak ini. Dia tidak tahu bagaimana reaksi pemuda berjubah perak ini setelah mendengar dia mengatakan hal-hal ini. Mungkin dia akan menjadi orang gila, dan mengaum dengan amarah selama 3 hari 3 malam. Ingat, jika Anda mendapat untung di masa depan, Anda harus membayar saya kembali. Si kecil melambaikan tinjunya, lalu melemparkan tas Heaven Mending Rocks di samping pemuda berjubah perak itu. Pada saat yang sama, dia dengan mudah melepas jepit rambut yang tampaknya cukup mahal di antara rambut berjubah perak remaja itu. Terakhir kali, dia mengabaikannya. Kali ini, dia mencari lagi. "Aku sangat tidak beruntung." Si kecil sendirian berbalik dan berjalan menuju wilayah ke-8. Episode ke-103, dengan judul Dewa Bela Diri Perang Surga. Langsung ke dalam alurnya. Si kecil dengan cepat merasakan kehilangan, dan juga rasa pahit, namun dengan cepat pergi. Segera setelah berbalik, dia sudah mulai membuang pikiran ini dari benaknya. Satu-satunya hal adalah, pergi seperti ini benar-benar membuatnya merasa tidak berdamai. Untuk meninggalkan jejak keberadaannya, dia pergi dan menemukan sebuah batu besar. Itu tidak terlalu menarik, dan merupakan batu yang kokoh. Di atasnya, dia mengukir, Heaven Warping Martial God. Adil, terbuka, dan terhormat. Dia berhenti, berpikir sejenak, dan menambahkan kalimat lain, palu di tangan, penguasa tanah. Setelah itu, dia menghilang seketika seperti gumpalan asap. Si kecil menerobos penghalang simbol ke wilayah ke-8 dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti pencuri. Setelah melihat bahwa tidak ada yang luar biasa, dia dengan cepat menyerbu ke dalam hutan. Dia menghela napas panjang, semuanya kembali ke jalurnya.
Saya tidak tahu kapan mereka akan datang. Aku akan mencari tempat untuk istirahat dulu. Dia berjalan masuk dan memanjat pohon kuno. Dia mengusir seekor burung buas, dan untuk sementara menguasai sarang burung besar ini. Setelah itu, dia merobek beberapa daun sebelum tidur nyenyak di dalam. Burung buas itu mulai mengeluarkan tangisan burung malang yang panjang ke udara. Apa yang sedang terjadi di sini? Bocah jahat benar-benar merebut sarangnya. Jika burung ganas lain mengambilnya, ia tidak akan peduli. Apa yang coba dilakukan bocah manusia dengan mengambil kendali atas sarang burung? Si kecil tidak menyadarinya. Dia sering melakukan hal ini di masa lalu. Dibandingkan dengan berbaring di tanah, sarang burung ganas lebih lembut dan nyaman. Dia tidur nyenyak di dalam saat dia mengabaikan yang lainnya. Burung galak itu cukup marah. Pada akhirnya, itu tidak punya pilihan selain turun ke gunung terdekat saat itu menatap tajam, menunggunya pergi. Hari sudah senja setelah dia melakukan semua hal itu. Dia tidur nyenyak, dan hanya bangun saat fajar keesokan harinya. Pria kecil itu mengusap matanya yang besar, dan merangkak dari sarang burung. Dia menghadapi matahari pagi, dan mulai meregangkan semuanya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya rileks dan nyaman di bawah sinar matahari yang hangat. Dengan suara sou, dia melompat dari pohon kuno, dan mulai mencari makanan dan tempat untuk mandi. Burung ganas itu menatap tajam saat ia bermalam di gunung itu. Matanya sudah hampir merah sekarang, dan itu hampir dibebankan dengan niat membunuh beberapa kali. Namun, ia mampu menahannya sampai bocah iblis itu akhirnya pergi. Saudaraku, apakah kamu telah mencuri telur burung? Ayo makan bersama. Pada saat ini, seorang pemuda di dekatnya berbicara. Kenapa aku merasa dia baru saja bangun dari sarang itu? Lihat saja matanya yang mengantuk, gumam seorang perempuan muda. Ini adalah sepasang kakak dan adik yang kekuatannya luar biasa. Awalnya, mereka dapat melewati uji coba melalui upaya sendiri, tetapi diumumkan bahwa semua yang mereka lakukan sebelumnya tidak berguna. Setiap orang harus mengulang semuanya lagi. Pagi, si kecil menyapa mereka. Kamu tidak mungkin benar-benar menguasai sarang burung itu dan tidurkan. Mata besar perempuan muda itu melebar saat dia menutupi mulut kecilnya sambil memperlihatkan keheranannya. Mengapa saya melakukan itu? Saya suka burung. Saya berteman dengan mereka. Si kecil berbicara sambil duduk seolah-olah dia akrab dengan mereka. Kemudian, dia merobek kaki burung emas yang mengkilap dari api di depan saudara kandungnya, dan mulai menggigitnya dengan antusias. Tapi kamu sedang makan kaki burung sekarang. Gadis muda itu bergumam dan cemberut. Ini adalah makanan yang biasanya paling dia sukai, tetapi sekarang telah direnggut oleh seorang anak yang tidak dikenal. Saya sangat terluka. Kalian benar-benar memasak beberapa burung untuk dimakan. Jika saya tidak bisa melihatnya, hati saya akan tenang. Makan cepat. Si kecil mulai mengajak mereka berdua untuk makan bersamanya. Orang macam apa ini? Gadis muda itu sangat tidak puas. Tepat sekali. Apa yang terjadi kali ini? Si kecil mendekat kepada mereka, dan bertanya tentang situasinya. Apa lagi yang bisa terjadi? Kami harus memulai kembali. Saya menyalahkan semuanya pada bayi susu yang selalu melakukan hal-hal yang membuat marah surga. Karena dia, kita harus melalui ujian yang rumit lagi. Gadis muda itu terengah-engah karena marah. Si kecil segera menegakkan telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Dia bertanya sedikit tentang situasi saat ini, lalu bertanya, apakah para tetua dari paviliun pengawas surga mengatakan sesuatu. Laki-laki muda itu membuka mulutnya dan menjawab, mereka akan. Mereka telah memasang jebakan yang tak terhindarkan di atas medan pertempuran kedua untuk menyegelnya sejak lama. Kali ini, mereka pasti akan menangkap bayi susu itu. Petik 2. Setelah si kecil mendengar,
dia langsung berseri-seri dengan gembira. Dia hampir berguling ke lantai saat dia mulai tertawa tanpa henti. Saudara kandung yang melihatnya tercengang, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis muda itu sangat kejam saat dia mengayunkan tinjunya dan berkata, kali ini dia tidak akan kabur karena para tetua mengganggu medan perang kedua. Mereka harus menghukumnya dengan berat, dan ada banyak orang yang ingin memukulinya. Mereka semua ingin melakukan sesuatu yang membuat marah surga kepadanya. Laki-laki muda itu berkata, kegembiraan kali ini nyata. Ada desas-desus bahwa paviliun mending surga bahkan mengizinkan beberapa orang luar khusus untuk mengamati. Di permukaan, mereka melihat untuk melihat berapa banyak orang jenius yang akhirnya akan berhasil, tetapi pada kenyataannya, mereka mengizinkan semua orang yang berkuasa untuk mengambil banyak hal pada anak yang penuh kebencian itu. Petik 2. Tepat sekali. Kali ini, mereka akan menangkap anak yang penuh kebencian itu di bawah pengawasan semua orang. Pertunjukan ini akan sangat menarik untuk ditonton. Gadis muda itu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Hebat, haha, pria kecil itu juga tampak sangat bahagia saat dia tertawa dengan sikap riang. Gadis muda itu segera memiliki kesan yang baik tentangnya, karena kelihatannya mereka memiliki musuh yang sama. Ketiganya menikmati sarapan sepuasnya saat mereka tertawa dan berbicara. Sebelum mereka berpisah, si kecil mengeluarkan 2 botol obat yang berharga. Dia menuangkan 1 pelet dari masing-masing untuk diberikan kepada saudara kandungnya sebelum segera pergi. Sangat romantis. Jenis obat apa ini? Petik 2. Sepertinya bubuk naga dan obat harimau. 1 porsi dapat memperkuat tulang dan langsung memulihkan energi seseorang. Yang lain dapat menyembuhkan luka dengan sangat efektif. Keduanya sangat berharga. Petik 2. Kedua bersaudara itu bergumam. Mereka ingin menemukan si kecil lagi, tetapi mereka sudah kehilangan pandangannya. Ini secara alami adalah rampasan pertempuran yang dia peroleh dari tubuh pemuda berjubah perak. Si kecil sangat bahagia karena dia makan dan minum cukup banyak dari mereka, oleh karena itu, dia ingin membalas budi. Dia memegang batang rumput di dalam mulutnya saat dia dengan santai berjalan melewati wilayah ke-8. Kali ini, karena mereka akan merekrut 3.000 orang dari wilayah ke-8, kesulitan pos pemeriksaan telah banyak diturunkan. Pada akhirnya mereka akan memilih 3.000 orang pertama yang lolos uji coba. Si kecil bertemu banyak anak muda di sepanjang jalan. Semuanya maju ke depan dengan semua kekuatan mereka. Sekitar tengah hari, sudah ada 1.000 orang yang lolos uji coba. Sudah waktunya, aku harus pergi juga. Dia memilih waktu ketika banyak orang pergi bersama. Ada lebih dari 100 orang yang memiliki kekuatan serupa yang secara bersamaan mencapai pintu keluar. Dia dengan cepat membuat jalannya, dan keluar dengan sekelompok besar orang ini. Pada akhirnya, semua tetua dari klan besar sangat ceria sampai wajah mereka mekar, dan mereka sangat bahagia. Selain itu, petugas ritual dari kekuatan besar itu juga tertawa, meski sulit untuk memastikan apa arti sebenarnya di balik ekspresi mereka. Hanya beberapa tetua dari paviliun perbaikan surga yang mendesah putus asa. Mereka sangat pahit, dan setelah melihat ratusan kelompok keluar dari tempat pengujian, wajah mereka berubah menjadi hijau. Apakah ini masih tes bagi mereka untuk merekrut sekelompok orang ini, dan ini banyak dari mereka? Paviliun perbaikan surga benar-benar dalam kekacauan yang luar biasa. Sebentar lagi, kita akan melunasi hutang kita dengan iblis kecil itu. Penatua Xiong Fei berbicara dengan keras. Kamu membuat kesalahan. Dengan berpartisipasi dalam uji coba dengan api, Anda sudah menjadi salah satu murid paviliun perbaikan surga, dan tidak ada jalan lain. Dengan melewati penghalang itu, Anda tidak lagi punya tempat untuk lari. Penatua Zhou Yun juga menekankan dengan ekspresi gelap.
Akhirnya 3.000 orang menyelesaikan ujian mereka. Bahkan bisa disebut mendapatkan pencapaian hanya dengan berjalan kaki, dan selain paviliun pemeliharaan surga, semua orang berseri-seri dengan kebahagiaan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke medan perang kedua dan melihat berapa banyak waktu yang tersisa. Penatua Xiong Fei melambaikan tangannya. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk melahap seluruh negara, dan sangat heroik. Namun, sepertinya dia menggertakkan giginya tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dan itulah yang menciptakan ekspresi yang kuat ini. Ayo pergi. Saya meminta semua orang mengikuti kami ke dalam untuk menghadiri upacara, dan memandangi andalan dan para jenius dari paviliun pengolah surga kami. Elder Zuo Yun berteriak keras, dan sepertinya dia ingin menelan dua kata, andalan, dan jenius. Aku ingin tahu apakah mungkin bagi 3.000 anak yang berhasil lulus ujian sebelumnya untuk melihat tempat seperti apa medan perang kedua ini. Untuk memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Beberapa tetua dari klan besar membuka mulut mereka pada saat bersamaan. Tidak apa-apa. Penatua Xiong Fei melambaikan tangannya, dan langsung setuju. Medan perang kedua dibuka, dan semua orang masuk. Si kecil juga memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang, dan wajahnya membawa senyum bahagia. Matanya yang besar membentuk bulan sabit, dan dua gigi taringnya di dalam mulutnya bersinar seperti kristal. Dia sangat bahagia, dan mengikuti semua orang yang masuk. Dalam medan perang kedua, pemuda berjubah perak terbangun. Kali ini, dia tidak sadarkan diri terlalu lama, dan rasa sakit yang hebat merobek kepalanya. Dia merasa sangat pusing dan tidak enak badan karena tubuhnya hanya menempati sebagian kecil area, dia tidak bisa meregangkan anggota tubuhnya. Segera setelah itu, dia benar-benar bangun, dan dia segera melepaskan teriakan yang menyedihkan. Keluar sekarang. Peng! Kepalanya dengan keras menabrak batu besar, menyebabkan dia merasakan gelombang kesakitan. Dia sangat marah. Untuk berulang kali melakukannya 2 kali, bahkan 3 kali, orang itu menjatuhkannya lagi dengan palu godam dari kegelapan. Ini benar-benar bullying yang tak tertahankan. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya berada di dalam celah batu, dan bagian luarnya diblokir oleh seseorang. Ini kemungkinan besar dilakukan karena takut dia akan dimakan oleh binatang buas. Dengan sedikit usaha, dia berhasil keluar, dan sinar matahari bersinar dengan kejam. Itu menembus dedaunan, dan matahari sudah terangkat tinggi ke langit, itu kemungkinan besar sudah hari yang baru. Saya tidak sadarkan diri sepanjang malam. Dia marah di dalam hati. Semua serangan datang dari palu godam, dan selalu mengenai tempat yang sama. Kali ini khususnya, kemarahan yang menekan menyerang hatinya, karena dia sudah terlalu lama tidak sadarkan diri. Xiao Tian mengangkat kepalanya ke arah langit. Hatinya bingung, dan dia sangat sedih. Dia jelas jenius nomor 1, namun dia akan tersingkir seperti ini. Terdengar suara huala, dan dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia menundukkan kepalanya, dan dadanya penuh dan menggembung. Setelah mengeluarkan isinya, dia menyadari bahwa itu adalah sekarung batu memperbaiki surga. Setelah memutarnya, dia melihat ada paket lain di dekatnya, dan itu sangat familiar. Itu awalnya milik dia, dan setelah membukanya, itu berisi tumpukan lain batu pengolah surga. Pemuda berjubah perak itu langsung tertegun. Apa ini tadi? Dia jelas dirampok. Jadi bagaimana barang yang dicuri bisa dikembalikan padanya? Dia dengan cepat mengambil paket kulit binatang, dan juga mengekstraksi batu pengolah surga di dalam dadanya. Dia menggabungkannya, dan dengan hati-hati mulai menghitung. Totalnya, ada 20 buah. Apa yang sedang terjadi? Dia agak bingung. Sesaat kemudian, dia kembali ke dunia nyata. Dia mulai menginjak-injak amarah, dan dia sangat kesal.
Giginya terkatup saat dia berkata, "Apakah kamu mempermainkanku? Siapa di dunia ini yang melakukan hal seperti ini? Apakah Anda bahkan membutuhkan Heaven Mending Rocks ini? Anda menyerang dengan tongkat tumpul, dan kemudian mencuri segalanya seperti iblis tanpa meninggalkan satu barang pun. Sekarang, semuanya benar-benar dikembalikan." Yang paling membuat frustasi adalah dia masih dihancurkan oleh palu itu seperti sebelumnya. Jika barang akan dikembalikan, maka kembalikan saja. Sebaliknya, dia pingsan, dan dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Ao, pemuda berjubah perak awalnya agak tampan, namun sekarang dia telah berubah menjadi binatang buas. Dia meraung tanpa henti, dan menyebabkan pegunungan bergemuruh dan berguncang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol berwarna perak, dan dia hampir mengamuk. Ini benar-benar penindasan yang tak tertahankan, dan bagi penyerang yang melakukan perjalanan pulang pergi dan menyerang dengan palu godam secara berurutan, bahkan jika itu adalah dewa, dia masih akan mendidih dengan amarah. Di dekatnya, anak-anak muda lain diliputi keterkejutan. Benar-benar gelombang kejut yang kuat. Tingkat kekuatan ini memang menakutkan, dan cukup untuk menyapu bersih sekelompok orang mereka. Raungan berhenti, dan pemuda berjubah perak mulai menghirup udara dingin. Dia dengan menyakitkan menutupi dahinya, ada lepuh besar di daerah itu, dan itu sangat menyakitkan. Di kejauhan, para tetua paviliun mending surga telah memimpin kelompok besar ke medan perang kedua, dan tiba tepat pada waktunya untuk mendengar gemuruh dunia yang mengguncang. Mereka segera mengungkapkan ekspresi heran dan puas mereka. Benar-benar anak yang kuat, pasti seorang jenius perang surga. Setelah 10 tahun, seorang jenius hebat lainnya telah bergabung dengan paviliun pemeliharaan surga saya. Petik 2. Lumayan, anak ini sangat berbakat. Darah dan energinya melonjak, dan suaranya seperti jeritan naga. Jika dia dirawat dengan hati-hati, kemungkinan besar dia akan menjadi tuan yang mengejutkan dunia. Petik 2. Tetua Xiong Fei dan Zhuo Yun sama-sama tidak menahan pujian mereka. Mereka baru saja memasuki medan perang jenius, namun mereka sudah bertemu dengan tipe pemuda ini. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Kekuatan besar lainnya juga tak henti-hentinya dikagumi. Paviliun pemeliharaan surgawi benar-benar tangguh ketika harus mewariskan warisan mereka. Orang-orang berbakat muncul dari generasi ke generasi, dan anak-anak muda ini pasti menunjukkan bakat dan keterampilan yang luar biasa. Itu sampai pada titik di mana beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk mencuri para jenius ini. "Mari kita menyaksikan warna dan keanggunan jenius ini," kata tetua Xiong Fei. Mereka semua menganggukkan kepala, dan mereka semua berharap. Di kejauhan, pemuda berjubah perak itu menghadap ke sebuah danau. Setelah melihat penampilannya sendiri, ia hampir meneteskan air mata. Lepuh besar duduk di atas dahinya, dan itu benar-benar tampak seolah-olah dia memiliki tanduk di kepalanya. Sejak awal, kedua serangan itu mengenai tempat yang sama, dan dia terlihat seperti anak unicorn. Sangat penuh kebencian. Dia berteriak marah. Sekelompok orang dengan cepat maju, dan ingin melihat kejeniusan itu. Selain itu, sekelompok orang juga berpikir bahwa sudah waktunya mereka melihat bocah iblis legendaris itu. Medan perang kedua sekarang disegel, dan itu pasti untuk tujuan menangkap iblis kecil itu. Hanya, memikirkannya saja membuat orang-orang bersemangat dan terguncang, karena hal yang membuat marah surga kecil itu akhirnya akan terungkap, dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sebentar lagi, aku akan mengizinkan semua orang menghargai setangkai obat yang berharga. Ini adalah obat yang jarang terlihat di dunia ini, dan harta karun ini dibesarkan oleh seekor harimau hitam. Di masa depan, itu mungkin berubah menjadi obat dewa. Penatua Zhuo Yun dengan linglung berbicara,
dan dia berbicara dengan cara yang anggun dengan nada tenang dan terkumpul yang tak tertandingi. Saat diperlukan, mereka harus mengungkapkan beberapa informasi dalam paviliun pengolah surga. Hanya dengan cara ini mereka dapat membuat segala arah gemetar, dan merekrut lebih banyak orang jenius. Episode ke-104, dengan judul Tenang dan Terkumpul. Langsung ke dalam alurnya. Saya sangat menantikannya. Heaven mending untuk benar-benar dapat menumbuhkan obat suci seperti itu, benar-benar membuat kita memegangnya dengan hormat. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa obat itu. Sekelompok orang terkejut karena mereka dengan rakus mengaguminya. Benda apa itu obat lubang? Itu adalah sesuatu yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Akan sulit untuk menemukan satu pun dalam sejuta li di gurun yang luas ini. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan jika ada, mereka akan tersembunyi di dalam pegunungan suci kuno dan tempat-tempat yang mungkin benar-benar dikendalikan oleh makhluk seperti Golden Winged Fang yang berdarah murni. Tidak ada yang berani mendekat, jika tidak, itu pasti akan berakhir dengan kematian mereka. Di dunia ini, sangat sulit bagi seseorang untuk menemukan obat suci yang asli, dan ini terutama berlaku untuk manusia. Namun, paviliun pemeliharaan surga sebenarnya mampu menumbuhkannya, jadi bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan itu? Mereka menunggu dengan harapan tinggi, dan merasa bahwa mereka tidak datang kali ini dengan sia-sia. Ayo, mari kita lihat dulu para jenius berbakat ini, dan mari kita kagumi keanggunan mereka yang luar biasa. Masa depan adalah milik mereka, kelompok pahlawan muda ini. Tetua Xiong Fei dengan penuh semangat berkata, "Baik." Semua orang mengangguk memuji saat mereka melangkah maju. Danau itu sangat tenang saat seorang pemuda berjubah perak berjalan di tepi pantai dengan stres dan menatap ke danau yang luas sendirian. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan sosoknya tinggi dan lurus. Dia memiliki gaya berbeda yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, semua binatang buas di sekitarnya menghindarinya, dan burung-burung ganas itu juga menjauhkan diri. Semuanya tenang, seolah-olah dia satu-satunya di dunia ini. Pada saat ini, dia sepenuhnya tenggelam dalam alam. Sosoknya yang mengesankan tampak luar biasa dan dunia lain seperti dewa berjubah perak kecil yang turun ke alam manusia. Ketika semua orang tiba dan melihat sosok luar biasa itu, mereka semua tidak bisa menahan anggukan. Benar-benar pahlawan muda yang luar biasa. Anak muda, berapa banyak Heaven Mending Rocks yang kamu kumpulkan? Penatua Xiong Fei berjalan dengan ramah dan bertanya padanya. Xiao Tian terbangun dari keadaan sedih yang tak terlukiskan itu, dan tiba-tiba berbalik. Matanya menembakkan dua sinar listrik mengerikan yang menembus semua orang, membuat mereka gemetar. Pahlawan muda yang luar biasa. Rambut hitam berkibar, mata seperti kilat dingin, tanduk di kepala seperti. Penatua Zuoyun memuji, namun, begitu dia mengucapkan setengah kalimat itu, dia tidak bisa melanjutkan. Lidahnya terikat. Apa yang terjadi dengan anak ini? Kenapa ada lecet besar di dahinya? Semua orang terperangah. Lepuh di kepala pemuda berjubah perak itu sangat besar. Kenapa itu terlihat seperti tanduk yang luar biasa? Agak menakutkan. Banyak senior telah mempersiapkan kata-kata pujian mereka, tetapi tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan fakta ini, karena lecetnya sangat besar. Ini, apakah kamu terluka? Seorang penatua dari Heaven Mending Pavilion bertanya. Xiao Tian apatis, dan menganggukkan kepalanya. Oh, semua orang tanpa ekspresi. Mungkinkah orang ini tersesat? Namun, aura yang dia keluarkan mengandung nyanyian naga dan raungan singa. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Berapa banyak Heaven Mending Rocks yang telah kamu kumpulkan? Penatua Xiong Fei memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menunjukkan patungnya yang menakjubkan.
Pada kenyataannya, ketika semua orang melihatnya tetap diam, mereka semua percaya bahwa dia telah kalah. Pemuda berjubah perak tidak banyak bicara, dan langsung melemparkan karung berkulit binatang ke tanah. Dengan suara kuang, itu jatuh ke tanah dan mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut. Pemuda ini keras kepala dan angkuh, dan karakternya galak. Para tetua paviliun mending surga tidak keberatan, dan salah satu dari mereka melangkah maju. Saat membukanya, dia terkejut, dan segera mengangkat kepalanya. Tepatnya ada 28 Heaven Mending Rocks, benar-benar menakjubkan. Prestasi seperti ini jelas merupakan kinerja orang nomor 1 di sini. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menghentikan emosi mereka untuk bergerak. Semuanya menatap ke dalam tas untuk menemukan bahwa memang ada lebih dari 20 batu pengolah surga yang mengalir dengan kilauan yang berkilau dan tembus cahaya. Sungguh pahlawan muda yang luar biasa. Pada saat itu, tidak ada yang menahan pujian mereka. Benar-benar menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja semacam ini akan menaungi banyak orang jenius. Dia bisa menjadi luar biasa bahkan di antara mereka. Penatua Xiong Fei menghela nafas berulang kali. Lalu apa yang terjadi dengan lepuh besar di dahinya? Terlepas dari semua kekuatan besar, ada 3.000 anak yang berhasil melewati ujian. Mereka semua sedang berdiskusi dengan tenang sekarang. Apa yang dipahami anak-anak? Itu bukan lepuh, hanya fitur yang tidak biasa, kata seorang penatua. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu melepuh. Seorang anak sedang berduka karena dia merasa dia tidak melakukan kesalahan. Berhenti mengatakan sampah seperti itu. Ini adalah tanduk yang asli dan luar biasa, oke. Sesepuh klan besar dengan sabar menjelaskan, tahukah Anda apa artinya yang luar biasa? Itu berarti dia luar biasa, dan memiliki bakat dunia lain, jadi dia menumbuhkan tanduk yang aneh. Ini adalah fitur surgawi, bawaannya. Untuk orang normal, mereka tidak bisa terlihat seperti ini meskipun mereka menginginkannya. Ini adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Petik 2. Beberapa anak kecil curiga. Mereka berkedip dengan sekuat tenaga saat mereka menatapnya. Seorang tetua dari klan besar memperingatkan cucunya dengan suara rendah, "Hai, dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa yang luar biasa dari paviliun pengawas surga, jadi kamu tidak bisa menyinggung perasaannya." Baik itu lecet besar atau tanduk yang menonjol, tidak salah memiliki hubungan yang baik dengannya. Petik 2. Oh, saya mengerti. Anak kecil itu mengangguk. Di samping tepian danau, pemuda berjubah perak itu merasa hatinya seperti diinjak-injak oleh 100.000 ekor kuda di dalam rawa. Dia ingin berteriak, klakson luar biasa, pantatku. Apa F** cek itu, fitur surgawi. Ah. Petik 2. Jantung si pemuda yang memiliki perak itu berdetak kencang, karena dia benar-benar menderita pelecehan semacam itu. Dia sangat membenci anak kecil dalam kegelapan itu, tapi apa yang harus dia katakan sekarang? Apa yang bisa dia katakan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadap ke langit dan merasa ingin menangis. Namun, di mata semua orang, tindakan itu memiliki arti lain. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Tatapannya ke langit memiliki makna yang dalam dan mendalam, dan jenis temperamen ini benar-benar luar biasa. Senior itu tidak merasa dia sombong. Yang disebut bangga dengan kemampuan sendiri terlihat persis seperti ini. Ini adalah hak istimewa para jenius, dan bukan hal yang aneh. Jika pemuda berjubah perak ini mengetahui apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan menangis. Bangga dengan kemampuan saya sendiri, pantat saya, kepalaku baru saja dihancurkan 2 kali. Saya tahu dia. Dia berasal dari Xiao Clan yang 300.000 li dari sini, kata seseorang. Jadi dia sebenarnya adalah bakat luar biasa dari klan Xiao.
Mereka mengontrol wilayah tak terbatas dan memiliki populasi lebih dari 100 juta. Seorang jenius akan muncul dari sana. Seseorang di samping mengangguk. Wu, mampu menampilkan bakat heroik muda kita adalah kemuliaan bagi paviliun pemeliharaan surga kita. Ayo pergi semuanya, ada lebih banyak jenius muda yang menunggu untuk diamati. Mari lanjutkan upacara menonton ini. Penatua Xiong Fei sangat puas, dan pada saat yang sama, hatinya membara. Kejeniusan hari ini benar-benar mencengangkan. Orang-orang seperti Xiao Tian jarang terlihat, dan dia layak menjadi benih yang sangat mereka fokuskan untuk dipelihara. Pada saat yang sama, pikirannya disibukkan dengan kobaran api yang bahkan lebih intens, justru bayi susu itu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan keluar dari yang satu ini. Xiong Fei memendam perut yang penuh api. Bahkan sekarang, pemandangan dari seluruh wilayah ke-8 dengan 9.000 orang tanpa henti yang keluar masih membuatnya merasa pusing. Itu semua disebabkan oleh bocah jahat itu, membuatnya gila. Tanpa diragukan lagi, acara ini menjadikan paviliun pemeliharaan surga sebagai titik fokus. Seluruh dunia berdengung tentang itu. Orang-orang terus maju dan melihat beberapa jenius muda lagi. Beberapa merawat luka mereka karena mereka kehilangan Heaven Mending Rocks mereka. Beberapa memiliki banyak bagian di tangan mereka, jadi hasil panen mereka melimpah. Mereka semua berbeda. Meski mereka semua sangat kuat dan pantas dijuluki jenius, tidak ada orang lain yang sekeram pemuda berjubah perak itu. Perbedaan itu terlihat jelas. Wu, anak dari klan kayu ini cukup bagus. Dia memiliki 9 Heaven Mending Rocks. Saya mendengar bahwa dia telah mengumpulkan 7 atau 8 potong sebelumnya. Sayangnya, dia bertemu Xiao Tian dan mereka dicuri. Penatua Zuoyun mengangguk ketika dia akhirnya menemukan anak istimewa lainnya. Para jenius secara bertahap menampakkan diri saat mereka semua berkumpul. Namun selama seluruh proses ini, beberapa penatua dari paviliun pengolah surga mulai mengerutkan alis mereka. Seluruh hutan ini terlalu kacau, pohon-pohon kuno dihancurkan dan cabang-cabang patah di mana-mana. Bahkan ada puncak gunung yang sudah runtuh. Jenis ledakan apa yang terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti banjir monster yang menghancurkan area ini, dan Big Black juga menghancurkan beberapa wilayah? Seorang tetua bergumam, dan dengan cepat menemukan seorang jenius untuk menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Apa? Sebenarnya ada banjir binatang, naga banjir, buaya kuno, burung naga berkaki 3 semuanya memberontak. Beberapa tetua paviliun mending surga terkejut. Mereka terus mengajukan pertanyaan sampai akhirnya mereka memahami penyebab di balik situasi tersebut. Jadi, maksudmu kamu melihat sosok kabur yang secara aktif pergi dan membuat jengkel para penguasa binatang buas ini, membuat mereka memberontak. Alis penatua Xiong Fei melonjak. Salah satu jenius berdiri. Dia menggambarkan bagaimana dia melihat sosok yang memprovokasi semua jenis binatang buas, dan akibatnya memicu kebangkitan yang menakutkan ini. Semua orang gempar. Ini terlalu berlebihan atau berlebihan. Bahkan untuk para jenius seperti ini, mereka masih akan mundur ketika menghadapi penguasa binatang buas ini. Mengapa individu itu secara aktif memprovokasi mereka seperti ini? Kekuatan individu itu pasti benar-benar menakutkan. Setiap orang tua memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Seluruh pegunungan ini babak belur dan memar di mana-mana. Kekuatan destruktif dari penguasa binatang buas benar-benar mencengangkan. Apakah Anda mengatakan bahwa individu itu berada di tanah, lalu dengan sebuah lompatan, dia melewati puncak gunung itu dan menyeberangi punggung gunung? Tetua Paviliun Mending Surga memperoleh informasi yang sangat berguna dari mulut jenius muda. Tepat sekali. Seorang pemuda mengangguk. Semua orang menatap satu sama lain, lalu mereka secara bersamaan memikirkan satu orang.
Itu pasti surga yang membuat bayi susu marah. Susu bayi. Penatua Xiong Fei berteriak sampai tenggorokannya kering. Saat dia berteriak dengan keras, dia sangat marah namun bersemangat. Ini membuktikan bahwa makhluk kecil ini pasti ada di sini. Bersiaplah untuk pindah. Tangkap dia untukku. Tetua lain sepertinya melihat darah ayam juga, dan menjadi sangat bersemangat. Tetap tenang, kata sesepuh Zhou Yun. Ekspresinya santai seperti angin sepoi-sepoi. Meski hatinya nyaris tidak bisa menahan godaan untuk segera bertindak, lebih baik jika tidak merusak mood dan image mereka. Beberapa tetua saling memandang sebelum tertawa. Sejak dia masuk, apakah dia masih bisa kabur? Jika dia memiliki Heaven Mending Rock, itu berarti dia adalah murid dari Heaven Mending Pavilion. Di masa depan, disiplin apapun yang mereka terapkan padanya akan baik-baik saja. Semuanya, kita akan melihat obat yang berharga, lalu kita akan pergi dan menemui bayi itu, kata sesepuh Zhou Yun dengan tenang. Baik, semua orang mengangguk, semuanya puas, dan punya ekspektasi tinggi. Para jenius dari medan perang kedua bergabung dengan grup juga. Sekelompok orang yang tak terbatas mulai melakukan perjalanan ke kedalaman pegunungan. Saat mereka mengikuti rute dan melihat medan perang untuk percobaan ini, mereka semua mengangguk. Semuanya, kita hampir sampai. Obat ini telah berkembang selama lebih dari 800 tahun. Sangat mungkin bahwa itu dengan mengalami transformasi saat usianya mencapai 1000 tahun. Penatua Zhou Yun memperkenalkan. Ketika mereka akhirnya mencapai kedalaman pegunungan, mereka menemukan wilayah yang luas dan kosong di depan mereka. Tanahnya keras dan kering, dan udara dipenuhi kabut hitam. Sepertinya ada lubang menganga yang besar dan menakutkan di tanah. Sangat kuat. Ini adalah iblis macan hitam asli. Petik 2. Astaga. Ini adalah harimau hitam yang sangat besar. Seharusnya tidak lebih lemah dari Archaic Descendant. Petik 2. Dengan sangat cepat, orang menemukan sepasang mata besar yang bersinar di kedalaman gua yang gelap. Mereka tampak seperti 2 bulan berdarah, menakutkan dan menakutkan semua orang. Penatua Zhou Yun bertindak secara alami, dan tetap tenang sepenuhnya. Dengan sangat santai, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke depan, dan berkata, "Semuanya, tolong lihat itu." Tiba-tiba, ujung jarinya menegang. Senyumnya yang penuh kehangatan telah membeku, dan matanya yang lembut langsung menatap lebar saat dia hampir pingsan. Ada lubang di sana. Black Demon Lotus telah pergi. Bahkan akar, batang dan daunnya digali oleh seseorang. Sialan. Di mana obatnya? Di mana obat berharganya? Semua ketenangan dan kepala dingin Zhou Yun menghilang. Dia mulai melompat-lompat seolah-olah seseorang menarik ekornya. Pembuluh darah bening muncul di dahinya dan meledak saat dia melolong marah ke arah langit. Penatua Zhou Yun menjadi gila, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang gila kuno. Episode ke-105, dengan judul Ujian Selesai. Langsung ke dalam alurnya. Sekelompok orang tercengang. Penatua Zhou Yun memang menakutkan, raungan yang keluar dari mulutnya terus-menerus mengguncang seluruh langit dan bumi dan membuat mereka bergemuruh. Dibandingkan dengan ekspresi berbudaya, halus, dan tidak terganggu sebelumnya, dia menjadi sangat berbeda. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Mereka takut bahwa dalam keadaan gila, dia akan menyakiti mereka secara tidak sengaja. Kakek, apa yang terjadi dengan tetua Zhou Yun? Apakah dia menggunakan teknik iblis kuno? Sangat menakutkan. Seorang anak kecil dari sebuah klan bergelantungan di sudut pakaian kakeknya, dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu, sepertinya benar. Tetua suku terhenti sedikit lalu menganggukkan kepalanya. Di mana Black Demon Lotus? Penatua Zhou Yun meraung marah saat matanya benar-benar merah. Hanya dengan 2 langkah, dia memasuki gua untuk mulai mencari kemana-mana.
Para tetua lainnya tampak seolah-olah pantat mereka juga terbakar, dan dengan cepat menyerbu. Mereka semua berkeringat saat kekhawatiran dan amarah menyerang hati mereka. Ketika mereka melihat lubang itu, setiap mata mereka menjadi gelap, dan mereka merasa ingin pingsan. Itu adalah batang obat yang berharga. Jika itu adalah batang biasa, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, tangkai ini memiliki kemungkinan untuk berubah. Itu bisa menjadi obat suci yang tak ternilai harganya. Jadi bagaimana bisa menghilang begitu saja seperti ini? Ya Tuhan, siapa yang mencurinya? Penatua Xiong Fei bingung dan jengkel. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya datang dengan tujuan untuk melihat obat yang berharga ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka secara pribadi akan melihat pemandangan ini di depan mereka. Black Demon Lotus hilang, dan beberapa tetua berteriak seolah-olah mereka telah menjadi iblis yang panik. Tubuh mereka seperti kilat saat mereka dengan cepat mencari di seluruh area. Mereka ingin mencari petunjuk. Batuk, seorang peserta upacara dari suku besar terbatuk dan berkata, apakah sebenarnya ada obat yang berharga? Beberapa orang mulai menanyai mereka, secara alami, para tetua paviliun mending surga menjadi lebih marah. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Awalnya mereka ingin mengungkap sedikit rahasia mereka, namun pada akhirnya mereka dijadikan lelucon semacam ini. Siapa yang melakukan ini? Mereka berharap bisa segera mengungkap pelakunya. Penatua Zhou Yun masih berteriak dengan panik, dan itu sangat keras hingga melukai telinga orang lain. Dia sangat ingin menjadi gila, karena ini terlalu memalukan. Dialah yang mengundang mereka, namun pada akhirnya, dia kehilangan muka seperti ini. Harimau hitam berjalan keluar dari dalam gua, dan sosok yang sangat besar dan menakutkan itu membuat semua orang gemetar. Tubuhnya terlalu menakutkan, karena sedikit lebih tinggi dari puncak gunung. Seluruh tubuhnya benar-benar hitam dengan bulu yang sangat panjang. Saat berdiri di sana, seolah-olah gunung iblis hitam mengguncang jiwa mereka. Dengan sepasang pupil berdarah yang sangat besar, tatapan sedingin esnya memandang rendah pada semua orang. Selain itu, gelombang aura iblis berwarna hitam kadang-kadang akan keluar dari dalam gua. Seolah-olah mereka telah tiba di pintu gerbang ke neraka, dan itu membuat hati orang-orang gemetar ketakutan. Ketika harimau hitam muncul, beberapa tetua tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak berani bertindak kasar terhadapnya karena makhluk besar ini mampu bertarung setara dengan keturunan archaik. Kekuatannya sungguh menakutkan. Saat itu, sesepuh yang sukses dan beruntung dari tanah suci ini mengambil tindakan, dan hanya setelah salah satu artefak berharganya dihancurkan dan bertarung dengan semua kekuatannya untuk sementara waktu barulah dia berhasil membuatnya menyerah. Macan hitam meraung, dan puluhan ribu gunung terguncang. Beberapa orang ketakutan, dan mereka merasa seolah-olah akan jatuh ke tanah. Kelompok anak-anak khususnya memiliki ekspresi yang lebih pucat, karena mereka belum pernah bertemu dengan binatang buas yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung sebelumnya. Itu mengirimkan pesan ilahi yang kuat, memberitahu Xiong Fei, Zhou Yun, dan yang lainnya. Memikat harimau keluar dari pegunungan. Beberapa penatua semuanya merasakan sakit gigi, hati, dan perut mereka. Nama strategi ini benar-benar digunakan untuk menunjukkan penjebakan harimau. Harimau hitam itu perlahan mundur kembali ke dalam gua, dan menghilang dari pandangan mereka. Baru sekarang, orang-orang menghela nafas lega. Ini terlalu menakutkan. Tekanan kuat semacam itu membuat orang sulit bernapas. Selesaikan ini. Temukan beberapa petunjuk secepat mungkin. Tetua Xiong Fei berteriak. Dia merasa tuli dan buta. Hal-hal yang terjadi selama 2 hari terakhir hampir menyiksanya hingga pingsan. Setiap kali dia memikirkan kata siksaan, otaknya langsung memunculkan 2 kata, susu bayi.
Dia langsung menjadi bingung dan jengkel, dan berteriak, apakah kalian pikir bocah jahat itu bisa melakukan ini? Setelah dia mengatakan ini, seluruh area menjadi sunyi senyap. Namun, orang-orang itu langsung berkobar lagi. Semua orang menebak bahwa setidaknya ada 80% kemungkinan bahwa anak nakal itu melakukan ini, karena ini persis seperti gayanya dalam melakukan sesuatu. Dia bahkan tidak membiarkan alam dewa kekosongan lewat begitu saja. Dengan sebatang obat berharga yang ditampilkan di sini, mungkinkah otaknya tidak miring? Menurut garis pemikiran anak itu, jika dia benar-benar tidak melakukan apapun, dia pasti akan disambar petir dari langit. Anak nakal ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Siapapun yang menghubunginya menjadi tidak beruntung. Petik 2. Hehe, ketika berita tentang dia datang ke paviliun perbaikan surga menyebar, aku tahu tanah suci kuno ini akan membusuk. Kalian tidak menyadari siapa makhluk kecil itu. Bahkan alam dewa kekosongan tidak bisa menahannya lagi, dan mengusirnya. Petik 2. Benar saja, ini sepertinya gayanya. Dia melakukan hal lain yang membuat marah surga. Hehe, kenapa aku ingin tertawa sekarang? Petik 2. Wajah para tetua paviliun mending surga yang menyedihkan menjadi gelap. Mereka marah sampai mengeluarkan asap dari tubuh mereka. Setelah mereka berspekulasi siapa yang mungkin melakukan ini, para peserta upacara tidak memiliki simpati sedikit pun. Sebaliknya, mereka bersukacita atas rasa sakit mereka. Setelah dia, sesepuh Zuo Yun menjadi gila. Dia membuka mulutnya seperti predator ganas dan berteriak sampai tenggorokannya menjadi kering. Benar, cepat kejar dia. Bocah jahat itu bahkan menggali akarnya. Tangkap dia dengan cepat, dan tanam kembali akarnya. Saya yakin dia masih bisa terus hidup, kata sesepuh lainnya. Mereka dengan cepat menemukan lubang yang sangat dalam yang diinjak si kecil setelah dia melompat. Ketika mereka menemukan tempat itu, mereka menemukan bahwa pendaratannya meruntuhkan bebatuan dan tanah di sekitarnya. Ini adalah hasil yang hampir sama dengan saat dia memecahkan rekor Si Yi di alam Dewa Void. Astaga, jadi sebenarnya dia. Pada saat ini, semua orang berteriak ketakutan. Menebak adalah satu hal, sebenarnya membuktikan bahwa itu adalah hal lain. Anak nakal ini sangat mengerikan. Dia dengan mudah hanya merampok obat berharga paviliun mending surga. Jangan terganggu. Sebarkan jebakan yang tak terhindarkan secepat mungkin. Sekarang, kita harus menangkap pencuri kecil ini bersama-sama. Penatua Zuo Yun berubah menjadi seorang lama, dan terlepas dari penampilannya, dia meraung dengan rasa tidak nyaman dan malu. Medan perang kedua sudah disegel. Mereka percaya bahwa sayap si kecil macet, jadi dia akan kesulitan melarikan diri. Karena itu, mereka yakin pasti bisa menangkapnya. Mereka menyusuri jalan setapak yang mengikuti arah pelarian anak nakal itu. Ketika orang-orang melihat jejaknya melompat melalui seluruh gunung dalam satu lompatan, mereka semua menghirup udara dingin. Fisik seperti ini memang menentang surga. Itu membuat takut semua orang. Si Yi punya lawan sekarang. Beberapa orang diam-diam menandatangani dan menunjukkan kegembiraan mereka. Saya khawatir masih ada 2 atau 3 tahun lagi. Bocah jahat ini masih terlalu muda, kata orang lain. Saat mereka mengikuti jejaknya, semua orang dari Heaven Mending Pavilion mulai memucat, karena mereka menemukan pecahan kecil obat roh yang dengan jelas menunjukkan bekas gigitan kecil pada mereka. Tepat saat ini, apalagi Heaven Mending, bahkan peserta upacara mulai sakit hati. Dia orang yang boros. Apakah obat yang berharga seharusnya dimakan seperti ini? Tanpa menyebutkan fakta bahwa tangkai ini memiliki kesempatan untuk berubah menjadi obat suci di masa depan, Anda tidak boleh langsung memakannya setelah mengambilnya. Anda harus memperbaiki obat untuk mencapai potensi maksimalnya.
Makhluk kecil ini memperlakukan makhluk ini seperti wortel, dan langsung menggerogotinya. Betapa borosnya ini. Mungkin bahkan 30% dari efek obat tidak akan ditampilkan seperti itu. Ini menyebalkan. Penatua Xiong Fei sangat marah. Ah pu. Penatua Zhou Yun bahkan lebih terus terang saat dia mengeluarkan seteguk darah lama. Bagaimana anak boros ini bisa melakukan hal seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah Black Demon Lotus? Dia menatap lurus ke langit dan berteriak. Jelas aku tahu itu adalah Black Demon Lotus. Sejauh yang saya tahu, bukankah memakannya mentah dan memakannya dimasak masih memakannya? Tidak banyak perbedaan. Saya hanya menggunakannya untuk menerobos menjadi 6 jalan surgawi. Si kecil mengutuk dalam diam. Pada saat yang sama, dia sedikit menggaruk kepalanya. Pada saat itu, dia berlari terlalu cepat, jadi dia tidak menyadari bahwa dia benar-benar menjatuhkan beberapa daun yang patah. Ini sedikit boros. Jika semua orang tahu cara berpikirnya dan menangkapnya, mereka akan segera menekannya ke lantai dan memukulinya sebelum menanyakan apa yang dianggap boros baginya. Bagi mereka, dianggap boros kalau dia memakannya seperti lobak. Pada akhirnya, saat mereka mengikuti rutenya, paviliun penjaga surga mengambil sepotong akar lainnya. Pada saat itu, mata sesepuh Zhou Yun kembali gelap dan hampir pingsan. Bocah jahat ini bahkan tidak melepaskan akarnya dan memakannya juga. Kenapa kamu bahkan memakan akarnya? Penatua Xiong Fei menjadi cemas saat dia meraung berulang kali. Orang-orang dari paviliun mending surga benar-benar putus asa. Jika dia memakan akarnya, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Black Demon Lotus. Ini membuat jantung semua orang sakit dan paru-paru mereka sakit. Bukankah ini obat yang berharga? Keseluruhannya adalah harta karun. Secara alami, tidak ada yang bisa disia-siakan. Karena itu, harus dimakan. Si kecil diam-diam berpikir sendiri. Dia benar-benar tidak puas dengan ekspresi mereka, karena dia berpikir bahwa merekalah yang sedang boros. Apakah mereka juga ingin menyia-nyiakan akarnya? Itu adalah pemborosan yang tidak tahu malu. Untungnya, Zhou Yun dan Xiong Fei tidak bisa mendengarnya berpikir sendiri, jika tidak, mereka akan marah sendiri sampai mereka meludahkan darah lagi. Jangan biarkan aku menangkapnya. Jika tidak, saya pasti akan melakukan hal-hal yang membuat marah surga kepadanya. Zhou Yun mengamuk. Xiong Fei juga hampir meneteskan air mata di pipinya. Sejak bocah jahat itu memasuki paviliun penjaga surga, 2 hari ini benar-benar gelisah. Apa yang membuat orang marah adalah bahwa satu hal, kemarahan surgawi, dilakukan, dan itu mirip dengan gaya di alam Void God. Balikkan medan perang kedua ini untukku. Temukan dia dengan cara apapun yang memungkinkan. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Seorang penatua memerintahkan. Saat ini, kelompok jantan dan betina muda memasuki hutan, dan mencari ke segala arah. Orang-orang ini semua adalah murid sejati dari paviliun pemeliharaan surga, dan semuanya sangat kuat dan sudah berusia 20-an. Masih belum cukup orang. Meskipun dia dikurung di sini, tempat ini masih terlalu besar. Jika dia menyembunyikan dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk menemukannya. Minta lebih banyak tenaga kerja. Petik 2. Sepanjang hari ini, seluruh paviliun pemeliharaan surga sedang bergolak. Pada akhirnya, semua murid yang masih di sekolah itu wajib militer. Kerumunan itu begitu padat sehingga ada di mana-mana, dan menenggelamkan seluruh medan perang kedua. Secara alami, masalah ini diteruskan ke alam Void God, dan menimbulkan beberapa kontroversi di sana. Orang-orang kagum dengan kemampuan bocah jahat ini menyebabkan masalah. Dia benar-benar memaksa paviliun mending surga untuk menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukannya. Dia memang orang yang menakjubkan. Heaven mending paviliun sangat tidak beruntung.
Diskusi muncul di mana-mana di dalam alam Void God. Dalam sekejap, bayi Asi kembali menjadi pusat perhatian. Dia menyebabkan semua orang menebak, berkomentar, dan bahkan menimbulkan tawa yang hangat. Paviliun pengatur surga yang tidak beruntung berada di ujung angin dan mulut ombak. Kadang-kadang, orang menggoda mereka, membuat mereka sangat marah. Mereka bersumpah bahwa mereka akan menemukan bayi susu itu dan menguncinya di tanah suci untuk perlahan-lahan membereskannya. Aku menemukannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak dalam pertempuran kedua untuk mengumumkan kabar baik. Di mana dia? Penatua Zhou Yun menegakkan matanya. Ada 3 tulang berharga di dalam sarang burung. Seorang murid berjalan sambil memegang 3 tulang berharga yang berkilau dan tembus cahaya. Saya menemukan lagi. Ada 3 tulang berharga di balik air terjun. Murid wanita lainnya datang dengan membawa beberapa jarahan. Milikku, milikku, semuanya milikku. Yang kecil memandang dari antara kerumunan. Matanya yang besar melebar sampai bulat sempurna. Dia sangat tidak mau membiarkan mereka pergi, tapi dia hanya bisa menyembunyikan pikiran ini di dalam hatinya karena dia tidak berani mengeluarkan suara. Pada akhirnya, paviliun penjaga surga menemukan 6 tulang ini, dan tanpa panen lagi, si kecil menghela nafas lega. Karena masih ada 12 bagian, hatinya menjadi sedikit lebih damai. Segera setelah itu, dia mulai mengubah penampilannya. Wajah kecilnya masih bulat seperti apel besar seperti sebelumnya, tapi masih sedikit berbeda. Dia sangat berhati-hati, dan tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun. Meskipun tercampur dalam 3.000 orang ini, hampir mustahil bagi mereka untuk menyadarinya. Selain itu, dia berdesak-desakan di dalam, dan terus-menerus mengubah posisinya. Dia perlahan-lahan bergerak sambil mengubah penampilannya, oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Beberapa tetua dari paviliun mending surga memiliki ekspresi suram di wajah mereka, dan mengelompokkan ratusan atau lebih jenius dalam medan perang kedua bersama. Tatapan mereka melewati mereka satu demi satu, dan mereka ingin melihat sesuatu. Ujian selesai. Akhirnya, Xiong Fei, Zhou Yun, dan beberapa lainnya melontarkan kata-kata ini. Murid mereka memancarkan cahaya hijau sambil menatap para jenius ini. Mereka percaya bahwa bocah jahat itu bersembunyi di dalam kelompok ini. Cari pelan-pelan. Selama dia memasuki paviliun perbaikan surga, tidak mungkin mereka tidak dapat menemukannya. Ini adalah pemikiran yang dibagikan beberapa orang. Namun, hati mereka masih belum berdamai. Karena bayi susu ini terlalu cepat, mereka tidak secara pribadi melihat seperti apa tampangnya. Apakah dia benar-benar salah satu dari orang jenius ini? Beberapa tetua mulai percaya bahwa si kecil mungkin benar-benar seperti yang diperkirakan orang lain. Dia mungkin anak dari Archaic Vicious Beast yang mampu berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa dari binatang aneh ini pasti memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan dan meledak-ledak? Selain itu, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan satu pun jejak dirinya? Sangat membuat frustasi. Beberapa tetua berteriak dengan marah. Selain mereka, darah pemuda berjubah perak juga mengalir. Dia akhirnya menemukan siapa yang memukulnya 2 kali dengan palu godam. Tidak hanya dia mulai menghadapi langit, pipinya hampir meneteskan air mata. Kebenciannya semakin besar. Apakah kamu melihat ini? Justru itulah pahlawan muda yang menjanjikan. Dia tidak bingung menghadapi masalah. Ketika orang lain semua mendesah dengan penyesalan, dia adalah satu-satunya yang menunjukkan penghinaan dengan melihat ke arah langit. Petik 2. Kakek, saya melihatnya. Sebenarnya hanya kakak laki-laki dengan tanduk di kepalanya yang melihat ke arah langit. Petik 2. Pemuda itu memang tangguh. Temperamennya luar biasa, jauh melebihi orang biasa.
Beberapa tetua dan senior menghela nafas sambil berkomentar. Ketika pemuda berjubah perak mendengar ini, dia segera merasa seperti hatinya diinjak oleh ratusan ribu kuda padang rumput sekali lagi. Dia nyaris tidak menghentikan keinginannya untuk berteriak. Selesai. Mulai sekarang, Anda semua adalah murid paviliun pengolah surga yang akan mewarisi tradisi tanah suci ini. Baiklah, sekarang kamu akan masuk melalui gerbang gunung. Seorang penatua berteriak. Sekelompok orang berjalan keluar dari medan perang kedua dengan cara yang megah, dan menuju ke gerbang gunung paviliun pengolah surga. Di dalam gerbang gunung itu, ada sekelompok orang lain yang menunggu. Siyi, putri kesayangan kaisar, pangeran dari negara kuno, pewaris keturunan Archaik, serta yang lainnya ada di kelompok itu. Seperti mereka semua ambil bagian dalam upacara berjalan melewati gerbang. Lama itu seperti Dalai Lama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.